Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen kelas RA4. Saya akan meresum materi pengantar manajemen sebagai penilaian ujian akhir semester. Langsung saja materi pertama. Materi yang pertama berjudul Kerja Tim dalam Organisasi. Kerja tim adalah kumpulan individu yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam sejarahnya, konsep kerja tim telah menjadi elemen krusial dalam perkembangan organisasi dan zaman kuno. Hingga saat ini, dalam konteks organisasi modern, penggunaan kerja tim telah membantu meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan inovasi. Meskipun kerja tim memiliki keuntungan seperti kolaborasi yang efektif dan distribusi tugas yang baik, namun terdapat juga resiko seperti potensi konflik dan kesulitan koordinasi. Dengan pengelolaan yang baik, kerja tim mampu menjadi motor penggerak kesuksesan organisasi dengan menggabungkan beragam kemampuan individu untuk mencapai tujuan bersama. Adapun karakteristik sebuah tim dapat mencakup beberapa hal, antara lainnya tujuan yang jelas, 2. Peran yang didefinisikan, 3. Komunikasi efektif, 4. Keterampilan dan kepribadian yang beragam, 5. Kerjasama dan kepercayaan anggota tim saling mendukung satu sama lain, bekerja sama, dan mempercayai adanya kemampuan serta kontribusi masing-masing, seperti komitmen terhadap keputusan bersama, kepemimpinan yang efektif, keterbukaan terhadap perubahan dan pembelajaran. Dan adapun proses timnya yaitu membentuk tim, membentuk pengaturan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengaturan kembali, serta penyelesaian dan pelaporan. Selanjutnya, cara menangani konflik yaitu pemahaman, komunikasi terbuka, mediasi, pencarian solusi bersama, komitmen terhadap resolusi, dan terakhir evaluasi. Adapun beberapa jenis tim yang umum dalam organisasi diantaranya tim fungsional, tim proyek, tim mandiri, tim lintas fungsional, tim virtual, dan tim manajemen tingkat atas. Selanjutnya, materi yang kedua, komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah sebuah perjanjian untuk melakukan sesuatu janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita. Komitmen juga merupakan sebuah pengakuan yang utuh sebagai sikap yang sebenarnya yang berasal dari watak yang keluar dari dalam diri seseorang. Komitmen organisasi dapat didefinisikan sebagai kekuatan relatif dari identifikasi individu terkait dengan keterlibatannya sebagai anggota organisasi. Maka hal ini menunjukkan sebagai konstruk yang memengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Yang menarik untuk dikaji sebagaimana konsep kepuasan kerja, keterlibatan kerja, perkembangan karir, komitmen saat ini, dan intensitas keluar masuknya karyawan dalam suatu organisasi. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi komitmen seorang karyawan, antara lain 1. Ciri pribadi pekerja termasuk masa jabatan dalam organisasi dan variasi kebutuhan dan keinginan yang berbeda dari tiap karyawan. 2. Ciri pekerjaan seperti identitas tugas dan kesempatan berinteraksi dengan rekan sekerja dan pengalaman kerja. Sementara itu, 4 faktor yang mempengaruhi komitmen karyawan antara lain 1. Faktor personal, 2. Karakteristik pekerjaan, 3. Karakteristik struktur, 4. Pengalaman kerja. Materi ketiga, pengendalian. Pengendalian adalah fungsi penting dalam manajemen yang memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan asas-asas pengendalian yang tepat dan alat-alat pengendalian yang efektif, tujuan-tujuannya secara efisien dan tepat waktu. Ada beberapa asas pengendalian, diantaranya asas tercapainya tujuan, asas efisiensi, asas ketepatan waktu, asas fleksibilitas, dan terakhir asas partisipasi. Selanjutnya materi yang keempat, yaitu mengelola konflik. Secara etimologis, konflik merupakan suatu kondisi ketika ada dua atau lebih pandangan, kepercayaan, keinginan, kepentingan, kebutuhan yang berbeda
nilai, tidak selaras, berseberangan, dan tidak sejalan. Di dalam materi sosiologi diartikan sebagai suatu proses sosial yang terjadi di antara dua orang ataupun kelompok yang berupaya saling menyingkirkan satu sama lain. Ini merupakan suatu bentuk perjuangan untuk mendapatkan status, nilai, dan juga kekuasaan. Tujuan dari adanya konflik tersebut tidak hanya untuk mendapatkan kemenangan, tapi juga untuk mendudukan pesaing atau lawannya. Konflik sebagai salah satu proses sosial individu per individu atau kelompok manusia yang berupaya memenuhi kebutuhan dengan cara menentang pihak lawan yang disertai dengan kekerasan ataupun ancaman. Sedangkan pengertian konflik dalam organisasi adalah ketidaksesuaian antara dua orang anggota organisasi atau lebih yang timbul. Sumber-sumber penyebabnya terjadinya konflik diantaranya perbedaan tujuan, kelangkaan sumber daya, saling ketergantungan dalam menjalankan pekerjaan, perbedaan dalam sikap dan perilaku, dan sebab-sebab lain. Adapun cara penyelesaian konflik yaitu 1. Selesaikan masalah secara pribadi. 2. Gunakan teknik pendengar aktif. 3. Pahami ketika suatu masalah memang tidak bisa ditangani. 4. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. 5. Berikan kritik yang membangun. 6. Jangan tertawakan solusi tetapi bimbingan. 7. Bersikap tegas. 8. Jangan mengintimidasi. 9. Berhenti, bernapas, dan putuskan langkah selanjutnya setiap menghadapi perdebatan. Terakhir, 10. Tentukan perilaku yang dapat dimaklum. Selanjutnya adalah materi yang kelima, yaitu evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan identifikasi untuk melatih apakah suatu program yang telah direncanakan telah tercapai atau tidak, dan dapat pula untuk melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya. Evaluasi juga merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menjanjikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Fungsinya yaitu untuk membantu memahami kebutuhan akan suatu program atau kegiatan pemerintah, mengidentifikasi praktik terbaik dalam menanggapi masalah tertentu, meningkatkan desain dan kinerja program atau kegiatan pemerintah, menentukan manfaat yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan pada tahap awal, perencanaan, menetapkan informasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan atas program yang dilaksanakan. Manfaatnya adalah adanya keputusan yang tepat sesuai dengan hasil evaluasi. Dalam evaluasi ada yang namanya model dan pendekatan evaluasi. Dalam melakukan evaluasi perlu dipertimbangkan model evaluasi yang akan dibuat. Model evaluasi merupakan suatu desain yang dibuat oleh para ahli atau pakar evaluasi. Biasanya, model evaluasi ini berdasarkan kepentingan seseorang lembaga atau instansi yang ingin mengetahui apa program yang dilaksanakan dalam mencapai hasil yang diharapkan. Model-model evaluasi yang biasanya sering digunakan yaitu 1. Model evaluasi CIIP, 2. Model evaluasi UCLA, 3. Model evaluasi Brinkerhoff, 4. Model evaluasi Stake dan model Consonance, 5. Model evaluasi Medvesel dan Mikhail. Adapun di dalam model evaluasi juga ada yang namanya model dalam pendekatan evaluasi. Di antaranya 1. Evaluasi kinerja, yaitu evaluasi yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan perusahaan. Pentingnya melakukan evaluasi kinerja secara teratur karena dengan melakukan evaluasi kerja kita dapat mengetahui bahwa karyawan bekerja secara efektif, memaksimalkan potensi mereka dan pada kesuksesan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua ada evaluasi program. Evaluasi program adalah suatu proses yang bertujuan untuk menilai kualitas, efektivitas, dan dampak dari suatu program yang telah dilaksanakan. Selanjutnya yang terakhir ada evaluasi meta. Sama juga seperti mengevaluasi proyek atau program, evaluasi juga dapat dievaluasi yang disebut evaluasi meta.
Evaluasi meta dapat dilakukan bersama kegiatan evaluasi yang biasa atau rutin untuk perbaikan sehingga evaluasi akan bertambah baik. Tahapan evaluasi meta untuk menentukan topik evaluasi atau agenda yang akan dievaluasi sehingga tidak melebar dan fokus. Evaluasi mempunyai beberapa fungsi, yaitu mampu menyeleksi sumber daya atau metode yang paling tepat dalam sebuah kegiatan. Contohnya, evaluasi dalam dunia kerja, evaluasi terjadi untuk mempertimbangkan atau seleksi pegawai mana yang tepat untuk suatu proyek atau suatu jabatan. Selanjutnya adalah materi terakhir, materi 6, teknologi informasi. Ada beberapa tipe informasi teknologi, diantaranya 1. Transaction Processing System atau TPS. TPS adalah aplikasi sistem informasi yang mengambil atau mengumpulkan dan mengelola data tentang transaksi suatu proses bisnis. Salah satu dimensi TPS adalah data maintenance yang dapat mengupdate data yang diperlukan. 2. Decision Support System atau sistem pendukung keputusan, Management Information System atau sistem informasi manajemen. MIS adalah suatu aplikasi sistem informasi yang menyediakan laporan informasi terpadu bagi pihak manajemen. MIS dihasilkan dari beberapa database yang menyimpan data dari banyak sumber, termasuk di dalamnya Transaction Processing System. MIS menyajikan informasi yang detail, rangkuman, informasi dan informasi terpilih. MIS merupakan salah satu elemen manajemen yang dirasakan penting oleh banyak perusahaan. Oleh karena itu, pengembangan MIS akan terus dapat berlanjut. Contoh manajemen information system adalah 1. Budget forecasting and analysis, 2. Financial reporting, 3. Inventory reporting, 4. Material recruitment planning, 5. Salary analysis. 3. Decision Support System atau sistem pendukung keputusan. Decision Support System adalah salah satu aplikasi sistem informasi yang menyediakan informasi yang mendukung pengambilan keputusan kepada penggunaannya. Jika penggunaan DSS adalah seorang manajemen, maka program ini disebut Executive Information System. 4. Expert System and Artificially Intelligent atau sistem pakar dan kecerdasan buatan. Expert System merupakan perluasan dari Decision Support System. Expert System adalah suatu sistem informasi pengambilan keputusan yang mengambil dan meniru pengetahuan serta keahlian dari seorang expert problem solving atau decision maker dan kemudian berpikir dan bereaksi sesuai dengan seorang expert tadi. Ada beberapa hal pemanfaatan teknologi informasi secara strategis. Yang pertama, ada mengoptimalkan seluruh proses pengelolaan informasi supaya efisiensi dan efektivitas kerja meningkat. Memastikan aset teknologi informasi mampu meningkatkan profit perusahaan. Memenuhi kebutuhan informasi dalam hal pengambilan keputusan dengan meningkatkan kinerja manajemen. Mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis agar memiliki daya saing yang tinggi. Implikasi manajemen dari teknologi informasi adalah meningkatkan akurasi dan kecepatan. Teknologi informasi dapat meningkatkan akurasi pencatatan transaksi. Hal ini sangat penting dalam organisasi bisnis di mana transaksi terjadi secara berkelanjutan dan memerlukan pencatatan yang tepat dan cepat. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Teknologi informasi membantu organisasi untuk meringkas informasi dengan cepat dan mudah, serta menggunakan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan akses ke data dan informasi yang tepat dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dapat mengubah cara organisasi menjalankan proses bisnisnya. Misalnya, teknologi dapat membuat akses lintas unit ke data dan informasi pada saat yang sama, mempercepat dan menyederhanakan proses pengambilan keputusan dan merampingkan penyampaian layanan publik. 4. Pendidikan dan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki implikasi besar pada dunia pendidikan. Misalnya, model-model pendidikan berbasis TIK seperti pembelajaran jarak jauh, pembelajaran terbuka, pembelajaran yang dibantu komputer, dan e-learning telah diciptakan.
5. Perubahan gaya hidup dan perilaku kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi. Informasi dapat berdampak pada gaya hidup dan perilaku individu. Misalnya, orang dapat mengakses informasi kapan saja dan di mana saja, yang dapat mempengaruhi cara mereka belajar, bekerja, dan berinteraksi dengan orang